Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Justisia, perkenalkan kami kelompok 3 mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Universitas Subang dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Hendy Sumadi SHMH. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wahyu Saifuddin, Hendra Rahmani, Tristan Wibawa, Sri Widiati, Retno Dea Laura Effendi, Yayang Tia Sri Rahayu, Titin Mulyati. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas lebih dekat terkait salah satu badan arbitrase yang eksistensinya diakui di Indonesia, yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas merupakan lembaga hukum arbitrase satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa dan amalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain sebagainya. Basyarnas adalah lembaga non-litigasi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Basyarnas MUI didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah bertepatan tanggal 21 Oktober 1993. Pada awal berdirinya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. BAMUI didirikan dengan bentuk badan hukum berupa yayasan. Akte pendirian yayasan dibuat di hadapan notaris Nyonya Lely Rostiati Yudho Paripurno, sarjana hukum di Jakarta, dengan akta nomor 175. Tanggal 21 Oktober 1993 Masehi, ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Kiai Haji Hasan Basri dan Sekretaris Umum MUI Bapak HR Projokusumo. Bagaimana kedudukan Basyarnas MUI dalam sistem hukum di Indonesia? Basyarnas MUI adalah salah satu bentuk dari volume penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, keberadaan Basyarnas MUI diakui dan tertuang dalam beberapa peraturan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lalu yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Lalu yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Apa saja persyaratan pengajuan arbitrase melalui Basyarnas adalah: pertama, surat permohonan arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya dua, salinan atau kopi surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh Basyarnas. Ketiga, salinan kopi alat-alat bukti yang sudah diberi materai. Yang keempat, membayar biaya arbitrase. Yang kelima, berkas persyaratan berupa file scan atau dalam bentuk PDF. Yang keenam, pemohon dan termohon masing-masing dapat mengusulkan nama arbiter. Daftar arbiter Basyarnas dapat dilihat pada website Basyarnas MUI. Yang ketujuh, berkas berupa hard copy dikirim ke alamat Jalan Dempo nomor 19 RT 2 RW 7 Pegangsan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10320. Sengketa yang diselesaikan di Basyarnas MUI adalah sengketa muamalah, perdata Islam yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apa persyaratan untuk menjadi arbiter syariah di Basyarnas MUI? Secara umum,
Untuk persyaratan menjadi arbiter dapat kita baca dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Di antaranya, cakap melakukan tindakan hukum, tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semendak sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain di atas putusan, dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. 2. Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk dan diangkat sebagai arbiter. Selain syarat-syarat di atas, untuk arbiter syariah disyaratkan muslim yang taat dan menguasai hukum secara syariah yang menjadi kompetensinya. Yang pertama yaitu semua proses persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Yang kedua yaitu proses persidangan dilaksanakan secara sederhana, tidak terlalu formalitis dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Yang ketiga yaitu putusan arbitrase harus sudah selesai paling lama 180 hari sejak penunjukannya arbiter atau arbiter majelis, sehingga akan lebih ekonomis dari segi waktu dan lain-lain. Yang keempat yaitu sistem arbitrase memungkinkan pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya ditangani oleh para arbiter yang memang ahli dalam bidang yang disengketakan. Yang kelima yaitu putusan arbitrase atau putusan Basarnas bersifat final atau putusan akhir dan mengikat. Hal ini membedakan dengan putusan PA yang masih terbuka adanya upaya-upaya hukum melalui banding, kasasi, bahkan bisa juga dengan pengajuan peninjauan kembali. Yang enam atau yang terakhir yaitu putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang kalah tidak legowo melaksanakan isi putusan arbitrase, maka pihak yang akan menang hanya tinggal mohon eksekusi saja ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. Sekianlah pemaparan kelompok kami tentang Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dari apa yang telah kelompok kami sampaikan, semoga menambah wawasan sahabat justisia sekalian tentang salah satu lembaga arbitrase yang eksis di Indonesia yang bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.